Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau Siskomdik. Ya, apa kabar buat kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada topik kali ini ada kompetensi yang harus kalian kuasai. Pertama yaitu mengevaluasi paragraf eksposisi, deskriptif, persuasif, argumentatif, dan naratif. Kedua, menyusun kembali format dokumen pengolahan kata. Ya, masuk ke kompetensi dasar pertama, yaitu tentang paragraf eksposisi, deskriptif, persuasif, argumentatif, dan naratif. Kita di materi ini mengulas lagi pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, ini sudah dipelajari. Kita review kembali karena nanti di pengolahan informasi digital kita berhubungan dengan membuat sebuah paragraf. Yang pertama kita kenali dulu apa itu paragraf. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai suatu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Ini istilahnya disebut dengan alenia. Nah, contoh alenia di sini sudah ada. Nah, nih, di kalimat pada kumpulan lebih menjorok ke dalam beberapa spasi. Ini biasanya 5-8 spasi ya untuk pembuatan alenia. Nah, ini sudah disebut dengan paragraf. Paragraf juga merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jadi, paragraf juga bisa dibuat dengan beberapa paragraf. Jadi, ini paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Ketika ada paragraf lain, sudah alinea baru berarti. Nah, alinea baru tersebut atau paragraf tersebut saling berhubungan topiknya atau ide pokok pikirannya. Lanjut yaitu fungsi paragraf. Pertama, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada beberapa teknik penulisan dasarnya. Pertama, biasanya seorang penulis dalam membuat paragraf itu ada kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup. Nah, itu adalah teknik dasar dalam membuat sebuah paragraf. Fungsi kedua, mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Jadi kalau kalian hobi menulis, bisa kalian praktekkan dalam teknik membuat paragraf. Ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Jadi, fungsi paragraf juga sangat membantu buat para pembaca dalam memahami sebuah tulisan, terutama informasi yang akan disampaikan oleh penulis. Fungsi keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Jadi, paragraf juga berfungsi untuk menyusun ide-ide dan dikembangkan menjadi sebuah karya. Jadi, membantu para penulis dalam membuat sebuah karyanya. Kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Jadi dengan adanya paragraf sangat membantu buat para penulis dalam mengembangkan sebuah gagasan-gagasannya. Jadi penulis bisa membuat beberapa paragraf jadilah sebuah karya tulis. Lanjut kita ke jenis-jenis paragraf. Pertama yaitu paragraf eksposisi. Paragraf ini isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Udah jelas dari
kata eksposisinya ya, yaitu expose. Jadi memberikan informasi yang bertujuan menjelaskan sesuatu ya, baik itu informasi tempat, baik itu penjelasan tentang berita atau mungkin biasanya gosip gitu kan. Kita lihat contoh di sini, contoh paragraf eksposisi ya. Di sini contoh paragraf yang menjelaskan suatu kegiatan ya. Di sini kegiatan tentang ulang tahun TNI. Jadi di sini sudah jelas penjelasannya singkat dan padat. Contoh kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Jadi ini jelas penjelasan tentang kegiatan. Ada lagi penjelasan tentang berita mungkin, atau berita kriminal, berita apapun itu biasanya di koran-koran banyak sekali itu merupakan paragraf eksposisi. Lanjut yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang berbentuk tulisan sehingga membaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Ciri-cirinya pada paragraf ini biasanya menjelaskan satu sifat, karakter pada objek atau suatu tempat. Saya contohkan. Nah, di sini saya contohkan ya tentang Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Jadi, Dajas di sini menggambarkan Candi Borobudur dengan karakternya atau ciri-cirinya ya. Contoh di sini candi ini berbentuk stupa. Nah, ini kemudian monumen ini terdiri 6 teras berbentuk bujur sangkar. Nah, ini jelas menjelaskan karakter Candi Borobudur. Terus kemudian ada 3 pelataran melingkar. Jadi ini menjelaskan sifat atau karakter tentang Candi Borobudur. Jadi disebutnya kalimat paragraf deskripsi, menggambarkan sesuatu, mau benda, mau tempat, mau orang, mau hewan. Ketika disebutkan tentang ciri-cirinya, karakter atau sifatnya, itu termasuk kalimat atau paragraf deskripsi. Misalnya kalimat tentang menceritakan orang misalnya. Berarti ada ciri-ciri orangnya tinggi, pendek, kemudian bentuk wajah, kemudian hidung, mata, rambut. Nah, itu kalau digambarkan jadilah paragraf deskripsi. Ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Jadi pada kalimat atau paragraf persuasi ini, di dalam isi paragrafnya itu ada ajakan atau mempengaruhi, membujuk supaya si pembaca mengikuti apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Kita lihat contohnya, pencinta shopping dan fashion sudah pasti tergiur untuk berlama-lama di sini, di Pasar Tanah Abang. Waktu menjadi sangat penting. Pada weekday, biasanya yang berkunjung adalah para pedagang grosir. Jika Anda tertarik dan ingin berkunjung, usahakan datang pukul jam 9. Karena Pasar Tanah Abang sudah buka sejak pagi. Jadi, di paragraf ini
untuk mempengaruhi para pencinta shopping ya dan fashion, jadi tergiur supaya mereka berbelanja di sana gitu. Keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Jadi, ciri-ciri pada paragraf argumentasi biasanya ada kalimat argumen atau pendapat, suatu kejadian, atau mungkin informasi. Nah, biasanya dalam kalimat ini ada perbandingan antara objek A dengan objek B. Kita contoh, keberadaan pasar modern saat ini telah menggeser minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional. Keberadaan pasar ini selalu berkembang seiring dengan berubahnya gaya hidup masyarakat. Saat ini kita sangat mudah menjumpai swalayan supermarket dan hypermarket daripada pasar tradisional. Tempat-tempat ini tidak hanya menawarkan lebih banyak kenyamanan dan dalam berbelanja, tetapi harganya pun tidak kalah menarik daripada pasar tradisional. Dan jelas ya dari contoh paragraf di sini ada perbandingan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Jadi ini isinya sebuah argumen penulis. Kita lanjut yang terakhir yaitu paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat artinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Narasi itu biasanya isinya menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi ya, atau peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian dibuat dan dituliskan ke dalam sebuah paragraf, banyak yang membaca menarik. Mungkin ada storytelling, ada dongeng gitu kan. Contohnya itu adalah isinya paragraf narasi. Kita lihat contohnya. Beberapa hari yang lalu kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cukup cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan menjadi sangat menyenangkan, semua orang tampak gembira, cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Jadi ini udah jelas ya menceritakan suatu perjalanan ke wisata yang ada di Jakarta. Jadi udah jelas kalau ada paragraf yang isinya menceritakan kejadian atau pengalaman hidup atau perjalanan seseorang gitu kan, itu paragraf narasi. Itulah jenis-jenis paragraf. Berarti ada 5 paragraf. Silahkan kalian pahami kembali untuk jenis-jenis paragrafnya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian bisa membuat sebuah paragraf yang sederhana dan bisa membedakan atau menganalisa dari 5 jenis paragraf ini. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2019. Jika tampil seperti ini, kalian tinggal pilih blank new document. Ya, inilah tampilan aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata ya. Ini aplikasi untuk membuat naskah atau paragraf. Ini aplikasinya, saya akan coba perkenalkan dari tampilannya untuk aplikasi ini. Nah, pertama di sini ada grup Quick Access. Ini fungsinya kumpulan tombol pintas ya. Ini ada save. Kemudian di sini ada title ya. Ini adalah untuk menampilkan nama file ya. Nama file yang sedang dibuka atau dibuat. Kemudian ini adalah ribbon ya, ribbon display ya. Ini ada close, ada minimize, ada maximize. Nah ini
namanya ribbon displays. Nah, kemudian ini adalah ribbonnya. Nah, ini ada file, home, insert, layout, ribbon. Nah, terdiri perintah-perintah yang seperti file, home, insert. Nah, ini nanti kita bahas fungsinya satu persatu. Kemudian ini ribbon nih. Ini sampai sini ribbon nih. Ribbon group ini. Nah, kalau ini ribbon group, dimana setiap tampilan ini mempunyai kelompoknya masing-masing, jadi disebut ribbon group. Ini ada pembatasan garisnya tuh di sini untuk pengaturan teks dokumen, ini pengaturan untuk jenis teks, ukuran teks, di sini warna teks. Nah, ini untuk mengcopy, menempelkan teks. Ini disebut ribbon group. Nah, ini namanya nih scroll bar. Kemudian ada ruler. Ini ruler itu ini untuk menyesuaikan atau mengatur dokumen secara presisi. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya page number ya. Ini untuk mengetahui kita ada di lembar keberapa, sedang mengerjakan di lembar keberapa. Kemudian ini ada current word. Ini sudah berapa banyak kata yang sudah kita ketik. Kemudian ini ada mode baca, read mode. Kemudian ini ada print layout, ada web layout. Jadi ada 3 jenis mode bacanya. Ini seperti web, ini seperti yang sedang ditampilkan, ini ada read only. Nah, itu tampilan atau interface ya pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nah, ini ada lembar kerjanya atau kertasnya. Tinggal yang pertama, ketika sudah tampil seperti ini, kalian yang harus kalian lakukan mengatur lembar kertas. Caranya di sini ada layout. Kemudian di sini ada size. Nah, biasanya pertama kali untuk membuat dokumen atau naskah harus kalian tentukan dulu ukuran kertasnya apa gitu. Yang paling umum biasanya untuk perkantoran ini A4 sama legal. Biasanya juga ada yang lebih ada yang menggunakan letter gitu kan. Cuma di sini biasanya menggunakan, kebanyakan itu umumnya A4. Kemudian mengatur margin. Margin itu ada tata letak ya, tata letak teksnya. Nah, di sini biasanya sudah otomatis standar yang umum, normal. Ada narrow berarti lebih lebih lebar, moderate gitu kan. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Nah, untuk umum penulisan karya ilmiah atau makalah atau laporan, di sini juga bisa di custom atau sesuai yang kita sendiri. Tapi ada ukuran standarnya. Nah, kalian tinggal masuk ke custom, kemudian ini untuk top biasanya 4 cm, kemudian left itu 4 cm, kemudian bottom 3, right 3, kemudian ini top berarti bagian sini, left berarti bagian sini, bottom berarti bagian di bawah, right berarti sini di kanan. Kalau sudah, tinggal kalian oke. Nah, ini udah sesuai yang barusan
ditentukan ukuran tata letak teksnya. Nah, sebenarnya ini tampilan ini sudah siap untuk memulai membuat naskah atau pekerjaan atau tugas yang lainnya di sini. Nah, cuman yang paling penting sebelum masuk ke arah situ, kalian harus tahu tombol-tombol kombinasi atau shortcut untuk mempercepat sebuah pekerjaan dalam membuat naskah atau teks di sini. Nah, tombol ini biasanya disebut dengan shortcut. Nah, ketika kalian tekan tombol Alt di keyboard, akan muncul huruf-huruf di sini. Nah, ini namanya shortcut. Nah, ini saya tekan tombol P akan keluar tentang grup di layout gitu kan. Nah, kemudian ada tombol atau shortcut yang sering digunakan dalam mempercepat sebuah pekerjaan di pengolah kata ini. Nah, ini saya tampilkan. Ini tombol atau shortcut kombinasi yang sering digunakan di dalam dunia pekerjaan. Nah, seperti membuka dokumen, CTRL plus O, CTRL plus N membuat dokumen baru, menyimpan dokumen CTRL S, menutup dokumen CTRL W. Nah, ini harus sering digunakan, kalau bisa selalu diingat karena ini bermanfaat sekali untuk mempercepat pekerjaan kalian. Sampai sini dulu untuk pertemuan pengenalan aplikasinya. Next, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke cara membuat sebuah naskah dan yang lainnya sampai naskah itu rapi, kemudian menambahkan gambar, menambahkan objek yang lainnya, tabel dan lain sebagainya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.